saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari saya mengundang biara penyembahan dan kita mau naikkan bersama, memuji Dia, mengakukan Dia Allah yang besar. Kita mau berdiri bersama, kita mau sembah Tuhan, Allah yang luar biasa. Segala kemurahan-Nya terus menyertai saya dan saudara. Terima kasih
Sungguh kami adalah orang yang beruntung, yang mendapatkan perhatian khusus dari-Mu ya Tuhan, yang mana dalam keberadaan keberdosaan kami, yang tidak mungkin kami bisa menolong diri kami sendiri, namun anugerah itu sudah Kau berikan kepada kami. Kau mengampuni segala dosa pelanggaran kami, Kau melayakkan kami, dan bahkan Kau menerima kami apa adanya. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan biarlah dalam kesempatan ibadah kami saat ini Tuhan, kami dengan sungguh hati mengagungkan Engkau, memuji Engkau, menaikkan syukur kami di hadapan-Mu atas anugerah yang terus berlimpah atas kami. Dan biarlah waktu yang indah ini kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan-Mu. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Kau beracara di tengah-tengah kami. Biarlah suasana surgawi kami rasakan sepanjang ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dan hamba membuka ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Bisa lambaikan tangan kiri dan kanan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersuka cita karena Yesus yang luar biasa. Tuhanku maha besar. Amin. Kamu jangan suka bagi Dia. Oh.
Dia Tuhan yang berkuasa atas hidup saya dan saudara. Setiap musim boleh berlalu dalam hidup ini, minggu, bulan, tahun boleh berlalu, namun kasih-Nya tidak pernah jauh dari kita, tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Musim akan selalu berganti,
pujian syukur kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap sidang-Mu, dan bahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan dibentuk, dibangun, hidup kami semakin sempurna di hadapan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera, bila kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang indah ini mari kita bersama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Dan nanti ayat ini kita akan baca secara bergantian. Saya akan bacakan dari ayat yang ganjil dan diteruskan Bapak Ibu genap dan seterusnya sampai ayat 25. Dan saya memberikan tema untuk firman Tuhan hari ini, mencerminkan Kristus. 1 Petrus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan padamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia diciptakan, tetapi karena kamu, Dia baru menyatakan dirinya pada zaman. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu kepada Allah dan sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang bersosialitas, dan dapat kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan semangat yang penuh. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Mencerminkan Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, saya percaya bahwa hari ini kita semua sudah melihat cermin. Ada yang belum melihat cermin hari ini? Kalau ada yang bilang ada, saya tidak percaya. Karena bangun tidur, kalau kamarnya ada cermin, sebelum keluar biasanya bercermin dulu. Kemudian dari kamar mandi masuk kamar bercermin. Apalagi persiapan untuk beribadah, pilih baju, pakai baju, dan pasti ada di depan cermin. Dan bahkan ibu-ibu kalau hari ini suruh buka tasnya, mungkin di dalam tasnya juga ada cermin. Karena biasanya ibu-ibu itu selalu mempersiapkan cermin untuk melihat wajahnya.
Walau habis keringetan gitu, cepat-cepat buka cermin. Alis saya masih utuh enggak ya? Ya, lipstik saya sebagian kehapus enggak ya? Dia akan buka cermin. Dan ketika sudah melihat dirinya di depan cermin, dan kalau ada yang tidak beres dibereskan, dia kembali pede setelah melihat dari cermin. Kemudian juga bagi bapak ibu, saudara-saudari, juga anak-anak muda yang biasa naik motor maupun yang bawa mobil, biasa di mobil itu ada 3 spion ya, sebelah kanan, sebelah kiri, kemudian ada di tengah. Dan dengan spion itu yang adalah cermin, maka kita bisa melihat keadaan yang ada di belakang kita. Mau belok kanan aman enggak ini ya? Mau belok kiri ada enggak kendaraan yang mau terobos dari kiri? Kemudian mau mundur lihat tengah, aman enggak di belakang buat mundur? Ya. Jadi kita bisa melihat yang ada di belakang dengan cermin itu. Ya. Kalau kita berbicara tentang mencerminkan Kristus, maka sebenarnya saya mau berbicara bahwa hidup kekristenan kita harus mencerminkan Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap hari kita melakukan sesuatu, baik di rumah, di tempat kerja, maupun di tengah-tengah masyarakat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu dilihat orang, diperhatikan orang. Dan seringkali ketika kita melakukan sesuatu, mungkin kita mewakili orang tua yang sudah mendidik kita, atau barangkali kita juga mewakili suku kita, atau kita juga mewakili kelompok kita. Yang artinya orang akan mengenal kita dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Demikian juga bagi kita, orang percaya. Ketika kita melakukan sesuatu di tengah-tengah masyarakat, dan guru kita adalah Kristus, panutan kita adalah Kristus, maka orang juga akan melihat perbuatan kita yang berbeda. Dan bahkan lewat perbuatan kita, maka akan menunjukkan bahwa Yesus ada di dalam hidup saya dan saudara. Petrus, dia percaya bahwa karya Kristus itu nyata, yaitu dia sebagai penebus bagi orang percaya. Kemudian Petrus juga membedakan kehidupan orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan kehidupan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Maka yang pertama yaitu Kristus Tuhan dan penebus. Itu yang dipercayai oleh Petrus, yang ditulis oleh Petrus, yang diajarkan oleh Petrus bahwa Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah penebus. Yesus itulah yang membebaskan dosa manusia. Karya Yesus di kayu salib itulah, kematian Yesus di kayu salib itulah, maka berarti pengampunan atas dosa manusia. Sehingga kita yang berada di dalam Kristus, tentunya kita sudah menikmati pengampunan itu, sebab Yesus yang kita kasih, Dia sudah mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dan Petrus menggambarkan bahwa Yesus yang mengampuni dosa manusia, Dia adalah domba yang tidak bercacat. Di ayat yang ke-19 tadi, dia mengatakan bahwa Kristus itu domba yang tidak bercacat. Artinya bahwa Dialah korban yang layak, Dialah korban yang sejati, Dialah korban yang memenuhi syarat, dan korban itulah yang bisa mengampuni dosa manusia, yaitu Yesus yang adalah domba yang tak bercacat. Tentunya apa yang disampaikan Petrus dalam pengorbanan Yesus ini juga merujuk kepada Yesaya 53, yaitu mengenai hamba yang menderita. Hamba yang menderita sampai rupanya tidak dikenal orang, dan penderitaan itu dilakukan oleh karena dosa manusia, dan melalui penderitaan itulah maka pengampunan terjadi, kesembuhan terjadi, sebab ada Yesus yang sudah mengampuni dosa manusia. Ada Yesus yang menjadi domba, anak domba yang tidak bercacat untuk menebus dosa manusia. Kemudian di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang kelima, Yesus juga merupakan gambaran domba Paskah yang terjadi pada saat itu, yang mana pada malam kemenangan orang Israel mereka keluar dari Mesir, dan mereka diperintahkan supaya mereka menyembelih seekor domba, dan darahnya
dibuat tanda di atas abang pintu mereka. Sehingga ketika malaikat maut lewat, maka orang Israel, anak-anak Israel, mereka terhindar dari maut itu sebab adanya lambang itu. Maka di situ jugalah yang dilakukan Yesus, bahwa kematian Yesus di kayu salib, penebusan yang dilakukan Yesus itu sudah membebaskan manusia dari dosa dan juga melepaskan manusia dari maut. Sehingga kita bebas dari maut, kita bebas dari kematian kekal untuk selama-lamanya oleh karena pengorbanan Kristus. Kemudian Petrus juga percaya bahwa Yesus adalah penggenapan Allah untuk menyelamatkan manusia. Di ayat yang ke-20 tadi dikatakan, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Maka di situ kita melihat kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Tentunya Allah Maha tahu, Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi dan yang sudah terjadi. Dan Allah tahu bahwa manusia akan jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh di dalam dosa, diperlukan penyelamat untuk umat manusia. Sehingga di ayat yang ke-20 tadi bahwa kasih Allah itu sudah dirancangkan, sudah direncanakan. Keselamatan dari Allah itu sudah dipersiapkan Allah, bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka keselamatan itu harus terjadi atas manusia, yaitu lewat Yesus yang harus dikorbankan. Jadi di sini supaya kita semakin diyakinkan bahwa memang pengorbanan Yesus itu untuk manusia. Saat ini kita masih berada di bulan Paskah, sehingga kita masih ingat sekali bahwa kita sudah memperingati kematian Yesus untuk mengampuni dosa manusia. Bahwa Yesus sudah mati untuk dosa manusia, Yesus sudah mengampuni dosa manusia. Namun di hari ketiga setelah kematian, kita juga memperingati kebangkitan Yesus, yang mana kebangkitan itu menjamin bahwa saya dan saudara, orang-orang yang berada di dalam Kristus, kita akan memiliki hidup untuk selama-lamanya. Sehingga di ayat yang ke-21 dikatakan, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Yesus yang sudah mati, Yesus yang bangkit dari kematian, maka Dia melakukan penyelamatan yang sempurna. Kita diselamatkan dari kematian dan kita diberikan hidup yang kekal, sebab Yesus adalah hidup. Yesus tidak dikuasai oleh kematian, tetapi Dia hidup. Dan kebangkitannya inilah yang menjamin bahwa saya dan saudara memiliki kehidupan untuk selama-lamanya. Kita hidup di bumi ini sementara. Dan bahkan tadi firman Tuhan katakan hanya seperti rumput, seperti bunga rumput yang kemuliaannya ini sementara. Dan kita akan kembali kepada Bapa. Dan ketika kita kembali kepada Bapa, maka disitulah kita berada bersama Bapa di dalam kemuliaan. Kita hidup untuk selama-lamanya bersama dengan Bapa. Maka bagi kita orang percaya, kita harus bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Tuhan yang mengasihi saya dan saudara, Tuhan yang memberikan anugerah kepada saya dan saudara, dan Tuhan itulah yang akan memberikan tempat yang terbaik untuk saya dan saudara. Namun rupanya Petrus tidak hanya berbicara tentang itu, tetapi Petrus juga berbicara bagaimana kehidupan orang-orang yang berada di luar Kristus. Sehingga yang kedua yaitu kehidupan tanpa Kristus. Petrus menuliskan ada 3 sifat kehidupan tanpa Kristus, supaya hal ini nanti juga mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah kita benar sungguh-sungguh berada di dalam Kristus, atau sebenarnya kita masih di luar Kristus sekalipun sudah punya aktivitas untuk datang ke gereja. Lalu apa tandanya orang yang hidup tanpa Kristus?
kita kembali baca ayat yang ke-14, di situ dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi saya melihat melalui tulisan Petrus ini bahwa orang yang tanpa Kristus, kehidupan yang tanpa Kristus adalah kehidupan di dalam kebodohannya. Jadi orang yang di luar Kristus, mereka masih hidup di dalam kebodohannya. Karena apa? Karena mereka adalah orang-orang yang masih mencari-cari Allah, ingin mendapatkan Allah, dan bahkan mereka suka membuat ilah-ilah yang digambarkan sebagai Allah, dan mereka sebut itu sebagai Allah. Dan sebenarnya ketika mereka menciptakan ilah, membuat ilah, menyembah ilah, ilah mereka itu tidak memperhatikan mereka. Artinya bahwa ilah yang mereka ciptakan itu, karena ilah itu adalah mati, maka ilah itu tidak bisa memperhatikan orang yang menciptakannya. Harusnya Allah yang menciptakan manusia, tetapi justru manusia inilah yang membuat ilah. Nah, inilah mereka berada di dalam kebodohan. Sehingga bagi mereka Allah itu merupakan bayangan belaka, tidak nyata, hanya merupakan satu bayangan atau hanya seperti satu khayalan tentang Allah. Mereka hanya mengatakan bahwa Allah itu berkuasa, Allah punya kuasa, sehingga segala sesuatu yang terjadi di luar akal mereka, mereka akan mengatakan, oh inilah karya Allah. Tetapi mereka sendiri tidak mengenal Allah. Allah mereka tidak jelas. Mereka hanya mengatakan bahwa kuasa itu adalah Allah, dan Allah itu misteri. Tetapi bagi kita, orang-orang yang berada di dalam Kristus, jelas bahwa Allah kita ada, dan Allah itu ada di dalam Kristus. Kristus adalah Allah kita yang hidup, yang akan memberikan hidup kepada saya dan saudara. Saya pernah melayani seorang ibu, tentunya bersama dengan istri, dan ibu ini sangat setia sekali beribadah di tempat ini, mengasihi keluarga kami, setia ikut kaum wanita, dan hari Minggu dia selalu setia. Namun dia memiliki satu tugas yang bertentangan dengan hatinya, bertentangan dengan imannya, di mana suaminya belum percaya kepada Tuhan, dan suaminya itu punya ilah yang harus disembah. Dan ibu ini mendapatkan tugas untuk menyiapkan makanan buat ilah-ilahnya ini. Sehingga ibu ini harus membeli buah-buahan dan sebagainya yang dipersiapkan di tempat yang khusus untuk memberikan makanan kepada ilahnya. Dan ibu ini melakukan itu bukan karena dia percaya kepada ilah itu, namun karena dia tunduk kepada suaminya dan ingin menjadi berkat bagi suaminya. Dia lakukan itu dan dia berdoa supaya suaminya percaya kepada Tuhan. Namun jawaban Tuhan itu agak menyakitkan, karena akhirnya diizinkan tempat tinggal dia, tempat usaha dia terbakar habis. Dan ibu ini, dia hanya mengatakan, Tuhan, saya sudah bersalah karena saya ikut memberikan makanan kepada ilah itu. Dan dia hanya bisa mencurahkan isi hatinya dan pergumulannya. Dan saya, istri saya mendekatkan diri dengan keluarga itu. Akhirnya kami dekat sekali, dan sampai akhirnya suaminya percaya kepada Tuhan, dan di tempat ini juga dibaptis. Dia mendapatkan Allah yang hidup, yang tadinya berada di dalam kebodohannya karena dia tidak memiliki Allah yang hidup. Dia menciptakan Allah, dan bahkan Allah yang mati itu disembah-sembah. Namun akhirnya dia percaya Yesus, setia kepada Yesus sampai sekarang ini. Dia percaya kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan, orang-orang yang tanpa Kristus, mereka masih berada di dalam kebodohan mereka. Kemudian juga masih di ayat yang ke-14, ya, saya kembali baca ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Bahwa orang-orang yang tanpa Kristus adalah orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya. Apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu ini adalah satu keinginan yang keras atau desakan yang keras dari dalam hatinya,
Sehingga orang tidak bisa menguasai dirinya selain dia hanya menuruti keinginan hatinya yang adalah hawa nafsu. Ada orang yang ingin kaya. Saya percaya semua juga pengen kaya loh. Juga pendeta juga tidak ada yang menolak untuk kaya maksud saya. Kalau bisa kemiskinan itu ditolak dan kita hidup kaya. Tetapi bagi mereka yang punya hawa nafsu untuk kaya, kekayaan itu menjadi segala-galanya dan menjadi fokus hidupnya, maka mereka bisa melakukan apa saja untuk mendapatkan kekayaan itu. Kalau usaha, ya usahanya tidak benar, usahanya tidak jujur. Pokoknya yang dipentingkan adalah keuntungan itu harus besar. Kalau bekerja juga belum tentu bisa kerja dengan baik, dengan jujur. Mungkin korupsi pun bisa dilakukan, kebohongan, penipuan itu bisa dilakukan. Hidup di dalam masyarakat, hidup dalam kebersamaan pun mereka akan tega terhadap yang lain. Pokoknya fokusnya adalah saya harus kaya, orang lain dirugikan tidak peduli. Yang penting saya harus kaya. Nah tentunya bagi orang percaya, mereka punya nurani, mereka punya pikiran, dan terlebih mereka punya Tuhan. Sehingga orang percaya tidak salah ketika mereka pengen kaya, tetapi akan menggunakan cara yang benar. Karena ketika mereka menggunakan cara yang tidak benar, maka saya percaya tidak akan damai sejahtera dalam hatinya. Dan firman Tuhan itu pasti akan berbisik, akan berbicara, akan mengingatkan. Sehingga orang percaya punya pengendalian diri untuk itu. Berbeda dengan orang yang di luar Tuhan, yang memaksakan kehendak, memaksakan keinginannya supaya apa yang diharapkan, yang diinginkan itu tercapai. Kemudian kehidupan bebas atau seks bebas, di mana hal itu juga bisa terjadi dan mungkin masih banyak yang melakukan hal seperti itu. Bagi orang-orang dunia, orang-orang yang tidak punya Tuhan, mungkin hal itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dosa dianggap hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai mainan biasa. Tetapi bagi orang-orang yang berada di dalam Tuhan, mungkin punya keinginan hawa nafsu untuk hal itu, maka saya percaya bahwa kita masih punya pengendalian diri. Karena kita punya Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita, ada firman di dalam hidup kita. Kalau kita menuruti hawa nafsu kita, berarti kita masih sama seperti orang-orang dunia yang tidak memiliki Tuhan. Hidup di dalam kebodohan dan hidup di dalam hawa nafsu. Lupa bahwa segala sesuatu yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kemudian hidup pesta pora. Bagi orang-orang dunia di luar Tuhan, mereka bangga dengan kehidupan pesta pora. Pokoknya hidup adalah kesenangan, sehingga apapun dilakukan untuk mendapatkan kesenangan, tidak memiliki pengendalian diri. Yang penting hidup adalah senang. Bagi kita, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka kesenangan kita harus kita nikmati oleh karena Kristus. Kesenangan yang diberikan oleh Kristus, bukan kesenangan oleh karena hawa nafsu kita. Tetapi orang-orang yang hidup di luar Tuhan, mereka menganggap bahwa hawa nafsu itu sesuatu yang penting dan harus dituruti. Dan mereka akhirnya terjebak di dalam dosa, jatuh di dalam dosa, dan bahkan mereka akan terikat dengan dosa itu. Kemudian yang lain, orang yang di luar Tuhan juga, mereka memiliki kehidupan yang sia-sia. Jadi mereka menganggap bahwa hidup itu hanya sukacita, hidup itu hanya kesenangan, dan mereka tidak memiliki tujuan hidup. Saya percaya bahwa setiap kita punya tujuan hidup. Coba anak-anak muda yang masih belajar saat ini, ketika engkau belajar, sekolah, kuliah, maka pasti engkau ingin meraih sesuatu yang itu menjadi tujuan hidup. Yang sudah menikah juga punya tujuan hidup. Menikah buat apa? Tentunya ada satu harapan-harapan dan ada sesuatu yang ingin dicapai. Kemudian orang tua yang membesarkan anak-anaknya juga semua punya tujuan hidup, baik untuk anaknya maupun untuk keluarganya. Dan secara umum setiap orang memiliki tujuan hidup. Untuk mendapatkan tujuan hidup itulah maka dia harus melakukan sesuatu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, tujuan hidup ini tujuan yang benar atau tidak? Bagi orang-orang yang di luar Kristus, yang hidupnya sia-sia, yang tidak memiliki tujuan hidup,
maka mereka menganggap bahwa surga itu ya sekarang ketika ada di bumi. Kesenangan yang ada di bumi itu adalah surga. Kenikmatan yang ada di bumi itu adalah surga. Dia tidak pernah berbicara tentang dosa, tetapi dia berbicara tentang kenikmatan surga yang bisa dinikmati di bumi ini. Mereka bisa menikmati kenikmatan ya selama di bumi itu, sehingga bumi ini menjadi tempat untuk mendapatkan semua kesenangan, semua kenikmatan. Dan dia tidak berpikir tentang kematian, karena setelah kematian tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan. Dan ini tidak punya tujuan hidup. Tujuan hidupnya ya hanya kesenangan yang ada di bumi ini. Namun bagi kita kan tidak seperti itu, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan di bumi ini akan kita pertanggungjawabkan kelak. Kita punya tujuan hidup, kita hidup di bumi ini, kita jalani, dan setelah kehidupan di bumi ini, maka satu hal yang ingin kita dapatkan, yaitu kita bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Tetapi bagi mereka yang tidak punya tujuan hidup, hidup adalah kesenangan, setelah mati semua bebas. Mereka tidak tahu bahwa setelah mati sebenarnya ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Ada pertanggungjawaban kepada Tuhan setelah mati. Orang mati bukan berakhir begitu saja, tetapi harus ada tanggung jawab yang mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau orang mati setelah hidup, setelah mati tidak ada tanggung jawab apa-apa, saya rasa hal itu sama persis dengan hewan-hewan peliharaan saya. Saya punya beberapa hewan peliharaan. Kalau dia sudah tua, sudah waktunya mati, ya sudah dibuang. Saya pernah punya anjing, sudah mati, ya udah gali tanah, dikubur, sudah. Dan tidak ada pertanggungjawaban apa-apa. Tetapi manusia adalah orang yang diciptakan Allah segambar serupa dengan Allah. Allah ingin supaya lewat kehidupan manusia, maka Allah dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Yang berarti ada tanggung jawab yang harus kita lakukan, kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Dan Allah ingin hidup kita ini mencerminkan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi orang dunia, dia tidak berpikir seperti itu. Mereka akan hidup di dalam kesia-siaan mereka. Kemudian yang berikutnya yang Petrus katakan adalah hidup di dalam Kristus. Bagaimana seorang yang hidup di dalam Kristus? Ya. Kalau kita perhatikan ayat yang 14 sampai ayat yang ke-16, sebaiknya kembali saya baca. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab Aku kudus. Saya melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam Kristus, menurut Petrus, dia akan hidup di dalam ketaatan, dan dia akan hidup di dalam kekudusan. Taat berarti mematuhi perintah dari Allah. Taat berarti hidup sesuai dengan aturan yang diberikan Allah. Taat berarti hidup sesuai dengan firman Allah. Sehingga apa yang dikatakan Allah lakukan, itu dilakukan. Kalau Allah mengatakan jangan lakukan itu, maka kita tidak melakukan. Itu berarti orang yang taat. Juga bukan hanya taat, tetapi hidup di dalam kekudusan. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kehormatan dari Allah, sehingga kita mendapatkan anugerah dari Allah. Kita dipilih dari antara orang berdosa, kita dikuduskan. Dan dalam bahasa Yunani itu hagios, yaitu berbeda. Bahwa saya dan saudara yang sudah diambil dari antara orang berdosa, maka saya dan saudara adalah berbeda dengan mereka, orang-orang yang di luar Kristus. Kita harus berbeda, memiliki perbedaan. Karena apa? Karena kita belajar kepada Yesus yang adalah Tuhan kita. Kita percaya kepada Allah kita, hidup dalam ketaatan kita. Maka hidup saya dan saudara akan berbeda dengan orang-orang dunia. Maka ketika
ada orang Kristen, orang percaya, hidupnya masih sama saja dengan orang-orang dunia. Tidak taat pada firman, hidup di dalam dosa, tidak pernah menjaga diri supaya tetap berada dalam kebenaran dan kekudusan. Saya percaya kehidupan yang seperti ini adalah kehidupan yang mendukakan Tuhan. Maka Tuhan berharap bahwa ada perbedaan di dalam hidup saya dan saudara, yaitu kita hidup taat dan kita hidup di dalam kekudusan. Sehingga lewat kehidupan kita itulah maka orang akan melihat bahwa ada Yesus di dalam hidup saya dan saudara. Jadi hati harus dijaga kekudusannya, pikirannya harus dijaga kekudusannya, mata ini juga harus dijaga kekudusannya. Kemudian di dalam bersikap, bertutur kata, bertingkah laku, dalam pekerjaan kita jaga supaya kita ini tetap berada di dalam kebenaran, sehingga Kristus benar-benar ada di dalam hidup saya dan saudara. Kemudian hidup di dalam kehormatan. Kenapa saya katakan hidup dalam kehormatan? Ayat yang ke-17 katakan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Hidup di dalam ketakutan bukan berarti takut dengan adanya COVID, takut dengan situasi ekonomi, bukan. Tetapi kita menjaga diri kita supaya kita tetap berada di dalam kebenarannya, supaya saya dan saudara memiliki kehidupan di dalam kehormatan, yang artinya dengan cara hidup kita, dengan perilaku kita, dengan sikap yang kita lakukan, kita kerjakan setiap hari terhadap siapapun juga, maka hal itu harus mendatangkan kehormatan bagi saya dan saudara. Jadi jangan sampai justru dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan perilaku kita, orang mencemooh kita. Kalau orang mencemooh kita sebagai orang Kristen, maka berarti mereka juga mencemooh Tuhan kita. Tetapi kalau orang menghargai kita, menghormati kita, oleh karena perbuatan kita, oleh karena tutur kata kita, oleh karena sikap kita, maka mereka juga sedang memberikan penghormatan kepada Allah kita yang sudah mengasihi saya dan saudara, dan mengambil saya dan saudara, memilih saya dan saudara dari antara orang berdosa. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita harus tetap menjaga kehormatan kita. Jadi kita harus hidup di dalam kehormatan. Lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kehormatan. Jangan mendatangkan cemooh, mendatangkan caci maki, mendatangkan hinaan. Biar Yesus dimuliakan di dalam hidup saya dan saudara. Kemudian di ayat yang ke-22, hidup dalam kasih persaudaraan. Ayat 22 dikatakan demikian, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa percaya Yesus, itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Dan anugerah itu adalah wujud kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Allah mengasihi manusia bukan karena manusia itu baik, bukan karena manusia itu sempurna, bukan karena manusia menyenangkan hati Tuhan sehingga Tuhan mengasihi Allah. Tetapi Rasul Paulus katakan bahwa dalam keadaan dosa maka kasih Allah itu dinyatakan. Yang berarti bahwa ketika Allah mengasihi saya dan saudara, memberikan anugerah itu, kita masih dalam keadaan dosa, yang artinya tidak layak untuk mendapatkan kasih Allah. Namun Allah menganggap bahwa kita layak mendapatkan kasih Allah, dan itu adalah anugerah. Seringkali ketika kita harus mengasihi sesama kita, kita tidak bisa belajar seperti Allah mengasihi kita. Suami mau mengasihi istri aja masih ada batas. Sebenarnya saya tuh pengen mengasihi istri saya dengan sungguh-sungguh, tapi sayang istri saya itu bawel, jadi saya tidak bisa tulus untuk mengasihi dia. Mungkin istri juga katakan,
Saya itu sebenarnya juga pengen mengasihi suami saya, Tuhan. Ini adalah pilihan saya yang akhirnya masuk dalam pernikahan. Saya pengen tulus mengasihi Tuhan, tapi suami saya juga ada perhatiannya sama saya. Jadi dalam hal yang mengasihi ini, yang dilihat adalah kekurangan-kekurangan. Kalau hanya melihat kekurangan, selamanya kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Yesus mengasihi didasarkan dengan keikhlasan, didasarkan dengan ketulusan. Maka ketika kita mengasihi orang lain, mengasihi sama kita, mengasihi anggota keluarga kita, maka didasarkan ketulusan dan keikhlasan. Kita mengasihi bukan karena orang yang kita kasih layak mendapatkan kasih, tetapi karena kita orang-orang yang sudah menerima kasih dan hidup di dalam kasih, sehingga bisa memberikan kasih kepada orang yang mungkin kita anggap tidak layak untuk menerima kasih itu. Siapa toh kita ini? Seringkali ada orang yang membenci sesamanya sampai dibawa mati. Tidak ada pengampunan, tidak ada kasih. Lah, kita ini siapa? Wong kita juga bukan orang yang sempurna, bukan orang yang hebat. Wong Tuhan saja yang sempurna, yang hebat, mau memberikan kasihnya dengan tulus kok. Seringkali kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Oleh sebab itu, kita harus belajar kepada Kristus, supaya saya dan saudara bisa memiliki kasih yang tulus. Sehingga suami istri mereka saling mengasihi dengan tulus, orang tua dengan anak saling mengasihi dengan tulus, pendeta dengan jemaat, jemaat dengan pendeta saling mengasihi dengan tulus. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat dengan banyak sekali perbedaan, kita juga akan mengasihi mereka dengan tulus. Maka saya percaya mereka akan melihat Kristus yang ada di dalam hidup saya. Jadi orang-orang yang berada di dalam Kristus, maka dia harus bisa mencerminkan Kristus. Kristus harus nyata di dalam hidupnya, sehingga orang yang melihat orang-orang yang berada dalam Kristus, biarlah mereka juga melihat Kristus yang ada dalam hidupnya. Demikian juga orang-orang yang ada di sekitar kita, ketika mereka melihat kita, biarlah mereka juga melihat ada Kristus di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita syukuri firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Kita sama-sama berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian jadi seperti ini. Apakah
hidup kami. Biarlah Tuhan, kami sebagai seorang beriman, hidup kami sesuai dengan iman kami, dan bahkan hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu tinggal di dalam hati, sehingga firman-Mu menjadi penuntun di dalam setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan. Sehingga sepanjang perjalanan hidup kami, hanya Engkau yang kami muliakan, dan Engkau yang nampak di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Bersyukur buat kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Bersyukur buat hikmat yang Kau berikan kepada kami untuk mencari dan mengumpulkan rezeki. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kau sudah memberkati pekerjaan kami, Kau sudah memberkati usaha kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan hari ini Tuhan, sebagai ucapan syukur, kami menyisihkan sebagian untuk persembahan kami. Kami juga mengambil 1/10 dari penghasilan kami untuk kami kembalikan di hadapan-Mu. Biarlah kami mengembalikan dengan penuh syukur kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya bahwa pemeliharaan-Mu tidak pernah berhenti. Tuhan, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Sebentar kami akan pulang berpisah satu dengan yang lain. Kau yang menyertai sepanjang perjalanan kami pulang. Kami pulang dengan keselamatan dari Tuhan. Kami pulang dengan sukacita dari Tuhan. Dan bahkan kami kembali di tengah-tengah keluarga kami, menikmati kebahagiaan dan sukacita bersama dengan keluarga. Dan akhirnya sidang yang dikasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan untuk doa. Cinta kasih dan perhatian dari Tuhan yang tertuju kepada diberkati